ya, itu menyetujui bahwa tidak akan ada yang dihapus, ya, demi menghormati guru dan para umat. Ya. Jadi ya seharusnya seorang biku yang baik itu bukan malah menyelewengkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Buddha. Ya. Nah, tapi ya sekarang Anda pasti tahu banyak praktik yang salah, dan bahkan ya tadi ritual-ritual juga telah sangat umum, ya kan? Nah, ini Bate dapat gambar ya, dari umat Cikarang. Salah satu pelanggaran apa? Salah satu contoh dari tindakan-tindakan pelanggaran. Nah, Anda melihat apa ini? Biku lagi ngebersihin ikan, gitu kan? Oh, kalau mungkin nggak begitu jelas, perutnya penuh tato. Mungkin banyak yang ditato dengan mantra itu, kalau Anda tahu, ya kan? Bukan cuma pakai amulet atau jimat, bahkan badannya ditato mantra, ya kan? Kenapa? Nggak praktek dhamma, jadi ngandelin mantra. Biku nggak boleh masak, tahu nggak? Ada peraturannya, ya. Apalagi kalau dia menangkap ikannya sendiri, ya kan? Nah, ini yang kedua. Di tengah-tengah ini apa kira-kira, kelihatan nggak? Enggak, ini di tengah-tengahnya nih. Kuali, kompor, ya kan? Nih, kalau pendapatan nggak punya apa panci begini, ya kan? Ini kan pasti buat masak kan? Ya nggak? Yang mudah-mudahan minumannya bukan bir, ya kan? Dia kutipkan palinya. Ya. Nah, bikawe, ya kan? Antok butam, antok pakam, samam pakam, paribunjit tabang, ya kan? Nah, itu kata negatif, ya kan? Paribunjak, memakan atau mengkonsumsi. Jadi seorang biku tidak boleh mengkonsumsi, ya. Para biku, seorang biku tidak boleh mengkonsumsi anto itu di dalam. Apa yang disimpan di dalam, maksudnya apa gitu? Di dalam tempat tinggalnya. Anto pakam, memasak di dalam, kan? Samam pakam, memasaknya sendiri. Apa yang dimasaknya sendiri. Yo paribunjeya apati dukatasa. Yo siapapun yang memakannya, mengkonsumsinya, dia melakukan pelanggaran dukata. Ya. Nah, ini adanya di ini Mahawaga, ya. Ini di digital polyreader ini. Nah, kalau Anda klik Mahawaga, ya, nomor kelompok 6, nomor 164, ya, keluar bentuk kopi ini. Sekalian demonstrasi jadi Anda tahu. Misalnya ada yang buat demo, kasih tahu. Usin aja dulu. Nah, ini tahu kira-kira ini apa nih yang kayak kipas? Duit. Iya, bahkan persamaan udah seperti itu, ya kan? Kira-kira di mana Anda tahu ini? Di negara mana? Myanmar. Kata siapa Myanmar? Tahu dari mana? Merah juga. Emang yang Tibet nggak merah? Merah juga, ya kan? Kalau Anda tahu tulisannya ya kira-kira bisa baca lah, ya kan? Kalau Anda apa Myanmar ini mangkuknya ciri khasnya juga seperti ini. Kalau Myanmar ya ikatannya apa kipasnya. Berarti lihat sendiri ini. Kalau ada misalnya saya ada ulang tahun, ada duit dipajang seperti ini betul-betul, ya. Jadi ya udah luar biasa sekarang. Nah, ini lebih hebat lagi. Banyak ini kan. Yang ini lagi ya kan. Kalau yang ini Bate nggak tahu ini, tapi dari potongannya ya kalau nggak India Sri Lanka ya. Kalau ini ya, nah, kalau Anda tahu ini tulisannya, kalau Bate masih kenal ini hurufnya, ini huruf Myanmar ya. Memang
dari sendalnya, dari jubahnya, tapi dari hurufnya pasti ini Bante tahu ini dari Myanmar ya. Coba hitung uang ya, Bante nggak kenali dengan uang Myanmar atau bukan nggak kenali ya. Jadi ya saat ini ya banyak ya. Jadi bahkan waktu ini mungkin belum mendengar semua, tapi ya Bante bukan berusaha menjelekkan, hanya membuka kenyataan yang sudah ada. Jadi Bante dilaporkan oleh umat Cikarang, ya kan? Jadi ada biku datang dari suatu negara, ya kan? Minta diajak jalan-jalan ke Bali. Sampai Bali apa? Minta beli jin, kaos, sama kacamata hitam. Habis itu minta anterin ke diskotik. Iya. Jadi ada yang tak malu seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda menyokongnya salah, ya kan? Dia punya duit, ya kan? Ya ya mungkin dia ya banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai ya. Jadi ini tanda-tanda perkembangan atau kemerosotan damai ini ya, kemerosotan ya. Jadi sekarang ya kita harus ya sungguh-sungguh berlatih ya. Nah ini Bante akan sebutkan 14 macam ya kan? Ada satu setnya itu 7 ya. Hal yang mencegah terjadinya kemerosotan di sutta yang sama ya. Jadi ada banyak 7 set terdiri dari beberapa set, yang satu setnya itu terdiri dari 7 ya. Ini Sang Buddha mengatakan hal itu. Tam sunata sadukang manasikarota basisami, ya kan? Sama dengarkanlah, ya kan? Renungkan baik-baik, perhatikan baik-baik, saya akan bicara, ya kan? Nah ini, kan? Yawaki wanca bikawe biku na kamarama bawisati na kamarata dan seterusnya. Ya. Ini beberapa dari hal ini Anda bisa membaca penjelasan lebih detailnya di buku Meditasi Bante. Jadi kan hal-hal ini adalah hal-hal yang bahkan membuat seorang Sutapana akan mengalami kemerosotan. Ya. Aku akan mengajarkanmu 7 hal lagi yang mencegah kemerosotan. Dengarkan ini dan renungkanlah baik-baik. Aku akan bicara. Para biku menjawab, baik Bante. Jawab para biku kepada Sang Bagawa. Dan Sang Bagawa mengatakan hal ini. Yang ke satu, para biku, selama para biku tidak mengembangkan kesenangan pada kegiatan atau aktivitas duniawi. Jadi duniawinya ini Bante yang menambahkan. Tentu saja maksudnya duniawi bukan aktivitas berlatih dhamma pasti, ya kan? Karena ini merosot, ya. Tidak menyukai aktivitas duniawi dan tidak mendedikasikan dirinya pada aktivitas duniawi. Pasti pertumbuhannya lah para biku, pasti pertumbuhannya lah para biku, hal yang dapat diharapkan bagi para biku, bukan kemerosotan. Tapi sekarang coba, kan? Banyakan biku apa kerjanya? Bangun wihara, bangun sekolah, bakti sosial, ya kan? Bukan tugas biku itu, ya. Biku baksos, biku melanggar. Bangun wihara, bisa enggak melanggar, bisa melanggar. Tapi kasusnya kan banyak yang minta sokongan langsung, ya kan? Jadi pelanggaran, ya kan? Bangun sekolah bukan tugas biku. Anak asuh apalah, ya kan? Anak sendiri aja nggak punya, ya kan? Nggak mau ngurusin, ini ngurusin anak orang lain, ya kan? Yang kedua, tidak senang bercakap-cakap. Tapi sekarang enggak bercakap-cakap, tapi pakai BBM, ya kan? Tidak senang tidur. Sekarang asal habis makan siangnya biku istirahat, ya kan? Bante istirahat, tidur sih yang habis makan, ya kan? Tidak senang berkumpul atau berkelompok. Sekarang bahkan pada berkelompok untuk jalan-jalan. Bahkan datang berkelompok dari negara lain ke sini cuma jalan-jalan, ya kan? 5. Tidak punya niat atau keinginan tidak baik.
Sekarang ya Anda tahu sendirilah ya. Keenam, tidak punya teman yang tidak baik. Ketujuh, tidak berhenti di tengah jalan atau merasa puas hanya dengan pencapaian yang tidak seberapa. Sekarang bahkan banyak yang puas tanpa mempunyai pencapaian apapun. Yang penting bisa baca parita. Kan tugasnya baca parita. Setiap diundang baca parita, ya. 7 hal lagi ya untuk menghindari kemerosotan adalah memiliki sada hiri mana, ini hiri lambatnya mana pikiran. Jadi pikirannya bersekutu dengan rasa malu. Otapi ini otapa. Apa itu? Takut akan akibat dari perbuatan buruk. Bahu suta punya pengetahuan yang banyak. Arada wirya penuh semangat. Upatita sati, sati yang kokoh. Dan ini panyawanto, seorang yang bijaksana. Ya. Jadi kalau ya 7 ini punya, ini masih pertumbuhannya lah, bukan kemerosotan. Ya. Tapi kalau dia melanggar sila, kalau udah melanggar sila pasti adanya kan ahirika dan anutapa, ya kan? Kebalikannya, kan? Pasti sadanya kurang, ya kan? Pasti kemungkinan pengetahuannya juga kurang, ya kan? Pasti semangatnya juga kurang, ya kan? Nah, Bante ingin mengingatkan lagi, ya kalau duduknya nggak kuat, jadi bolak-baliklah, tapi jangan duduk kayak tadi yang Bante contohkan, ya kakinya begini terus saya dirangkul, ya tidak baik sama sekali. Ya. Jadi ya pada saat ini ya kan apa yang dikatakan Sang Buddha itu sangat sulit ditemui, ya kan? Jadi kebanyakan biku sudah tidak memilikinya lagi. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana pada diri kalian? Itu harus direnungkan. Kalau kalian tidak ingin merosot, ya ingat itu tadi. Ya. Tapi masih banyak yang lengah, ya kan? Masih banyak yang hanya berpangku tangan saja, ya kan? Jadi ini juga harus Anda renungkan, apakah Anda masih termasuk sebagai orang-orang yang hanya ya, senang dengan berpangku tangan walaupun melihat atau menyadari keadaan sudah seperti ini. Nah, ini sebagai pecutan. Ya. Apa kalian tahu apa yang dikatakan Sang Buddha ketika marah? Yang marah itu di sini adalah dewa yang jahat, ya, meminta Sang Buddha untuk segera parinibbana. Jadi Sang Buddha ketika beliau baru saja mencapai pencerahan, ya kan, beliau didatengin marah, ya, diminta untuk segera parinibbana. Udah jadi Buddha sekarang, kan, udah bebas dari duka. Nah, kemudian Sang Buddha menceritakan hal ini kembali kepada Bante Ananda. Nah, kemudian ya, ini Sang Buddha si Mara, ya kan, dia berkata kepada Sang Buddha, ini yang dikatakan, Bante, semoga Sang Bagawa sekarang parinibbana, semoga Sugato parinibbana. Bante, sekarang adalah waktunya bagi Sang Bagawa untuk parinibbana. Setelah hal itu dikatakan, Ananda, aku katakan ini kepada Mara si jahat. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik dan ingat baik-baik juga. Aku tidak akan mencapai parinibbana. Jahat maksudnya kepada si Mara, kan? Selama para bikuku. Nah, ini kata-kata ini diulangi. Pertama kepada biku, bikuni, upasaka dan upasika. Selama para bikuku belum menjadi para siswa yang sesungguhnya, ulung atau pandai, disiplin, terpelajar, penjaga dhamma, berlatih sesuai dhamma, mengikuti jalan yang benar, hidup sesuai dhamma, dan setelah mempelajarinya dari gurunya sendiri,
mereka akan dapat mendeklarasikannya, membabarkannya, membuatnya diketahui, menguaknya, menganalisanya, mengklasifikasikannya, membuatnya jelas, membantah dengan baik berdasarkan alasan ketika muncul perdebatan dengan ajaran lain, dan menjelaskan dhamma yang menakjubkan itu. Bayangkan itu. Jadi Anda harus betul-betul mahir dalam dhamma kan, untuk bisa melakukan ini kan. Siapa itu? Biku, bikuni, upasaka dan upasika. Jadi bukan tanggung jawab biku dan bikuni saja. Ini pada saat Sang Buddha parinibbana, hal ini sudah tercapai. Ya biku dan bikuni mungkin Anda tahu lah, Bhante Sariputra, Bhante Ananda dan yang lain-lainnya kan. Tapi umat awam kan, siapa itu? Bhante kasih contoh. Upasaka, ya, umat awam pria. Contohnya Anathapindika. Mungkin Anda pernah mendengar Anathapindika hanya sebagai orang kaya yang suka berdana, ya kan? Enggak demikian. Beliau ini Sotapanna, punya pandangan benar dan pintar juga. Jadi dia, salah satunya contoh ini Anggutara Nikaya nomor 10 kelompok 9 nomor 93 ya. Dia di sana membantah seorang penganut pandangan salah, menjelaskan ya. Terusnya Cita. Nah, Cita ini umat awam juga spesial. Dia anagami. Dia bahkan di Tipitaka punya bab khusus namanya Cita Samyutta ya. Karena banyak ini tentang sehubungan ceramah dhamma sehubungan dengan cita ya. Bahkan dia yang ceramah kepada biku ya. Ada Hataka dari Alawi. Nah, Upasika ini ada Kucutara dan Nandamata. Kucutara dipercaya ini adalah seorang Sotapanna. Dia adalah salah satu pembantu dari Ratu Samawati ya. Dia ini yang mengulang kata-kata Sang Buddha setelah didengarkannya, kemudian diulang ke Ratu Samawati dan pengikutnya yang lain. Nah, kalau kita mempercayainya, jadi salah satu bagian dari Kudaka Nikaya, dari Tipitaka, dari Sutta ya, yang namanya Itiwutaka itu diulang oleh Kucutara semuanya ya. Jadi ya kita ya, baik biku ataupun upasaka dan upasika harus betul-betul mahir dalam dhamma ya, ahli dalam dhamma. Jadi harus mahir dalam teori maupun praktek ya kan. Apa kualitas di atas dapat diperoleh dengan baca parita? Bagaimana kalau Anda baca sendiri? Enggak bisa juga ya kan. Jangankan membasmi duka, ya kan, membasmi perut lapar. Anda baca resep makanan, hilang nggak laparnya? Apalagi kalau Anda minta orang lain yang bacain resep makanan, ya kan? Sama lah apa, ya kan? Itu dia, membasmi duka dibacain parita, gampang sekali, ya kan? Jadi kita harus rajin belajar dan berlatih meditasi. Mengapa rajin belajar saja tidak cukup? Ya kalau yang belajar ada yang pasti mengetahui ada 3 level kebijaksanaan ya kan. Sutta dari mendengar, dari belajar, dari membaca ya kan. Cinta dari merenungkan apa yang telah kita pelajari ya kan. Dan bawana mapanya, mayapanya ya. Menembusnya langsung jadi melalui meditasi. Nah, di dekat akhir dari sutta, ya, Sang Buddha mewujudkan dhamma utama lah istilahnya, ya. Apa itu? Juga. Jadi dhamma-dhamma pokok yang sehubungan dengan pencapaian pencerahan. Ya. Karena kan Sang Buddha ingin kita tercerahkan juga, ya. Tasmatiha bikawe, ya, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu. Bante enggak itu karena waktunya terlalu mepet ya, terpanjang langsung ke artinya saya. Oleh karena itu para biku, apapun dhamma yang telah kurealisasi dengan abinya, jadi dengan menembusnya langsung melalui pengetahuan supernormalnya ya, yang telah kubabarkan kepada kalian
Setelah mempelajarinya dengan baik, kalian harus melatihnya, mengembangkannya, dan mendedikasikan diri padanya, agar kehidupan suci ini dapat bertahan lama demi keuntungan orang banyak, demi kebahagiaan orang banyak, atas belas kasihan kepada dunia, dan demi kesejahteraan, keuntungan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Jadi kita harus betul-betul menguasai dhamma ini. Setelah mempelajarinya dengan baik, kalian harus melatihnya, mengembangkannya, dan mendedikasikan diri pada dhamma apa saja. Katami ce cakte bikawe seyatidan, yaitu cataro satipatana, 4 satipatana. Apalagi cataro sama padana, 4 usaha benar, ya kan? 4 idipada, 4 jalan menuju kesuksesan. Pancindriya, panca indriya, ya kan? 5 indriya, pancabala, 7 bojangga, 7 faktor pencerahan, dan Arya Atang Dikomaru, jalan mulia ruas 8. Ini dhamma-dhamma utama yang harus kita kuasai. Nah, kemudian ya, Sang Bhagawa berkata kepada para biku, maka para biku, aku nasihati kalian, kelapukan atau kehancuran adalah sifat alami semua hal yang berkondisi. Dengan selalu menjaga sati, berjuanglah demi mencapai kebebasan. Yang ini, dengan selalu menjaga sati, berjuanglah demi mencapai kebebasan. Ini yang kalau Anda ngambil sila ditutup dengan ini, apa madena sampadeta, itu ya. Ini waya dhamma sangkara apa madena sampadeta. Sang Buddha kemudian berkata lagi, tidak lama lagi Tathagata akan parinibbana. 3 bulan dari sekarang Tathagata akan parinibbana. Kata-kata ini yang di-highlight ini adalah pesan terakhir. Jadi 2 kali ngomong ini, karena ini penting sekali. Nah, ini pesan terakhir ini. Jadi pada saat itu Anda mungkin tahu kisahnya, Sang Buddha berbaring di antara 2 pohon salak, ya kan? Pada saat itu bukan musim pohon salak berbunga, tapi pohon salak berbunga dan berburuan bunganya, ya kan? Bukan hanya itu, para dewa juga menebarkan bunga-bunga dari alam dewa, menebarkan dupa kayu cendana dari alam dewa, ya kan? Mengalunkan musik dan nyanyi-nyanyian dari